Global Studio Center. Menu dan perintah dasar pada Excel. Struktur pada Excel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ribbon. Dan yang kedua adalah sheet atau lembar kerja. Ribbon menyediakan pintasan atau shortcut ke perintah Excel. Perintah adalah tindakan yang memungkinkan kita membuat sesuatu terjadi. Misalnya untuk menyisipkan tabel, mengubah ukuran font, atau mengubah warna sel. Menu pada ribbon mungkin terlihat ramai dan penuh, sehingga sulit dipahami pada awalnya. Namun jangan takut, ini akan menjadi lebih mudah dinavigasi dan digunakan saat kita mempelajari lebih lanjut. Sebagian besar waktu kita cenderung menggunakan fungsi yang sama lagi. Ribbon dibuat atau dibentuk oleh App Launcher, Tabs, Groups, dan Comments. Pada bagian ini, kita akan belajar berbagai bagian dari ribbon. App Launcher. Ikon App Launcher memiliki 9 titik dan disebut bilah navigasi Microsoft Office. Ini memungkinkan kita mengakses berbagai bagian suite Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, dan Outlook. App Launcher dapat digunakan untuk beralih antar aplikasi Microsoft Office dengan lancar. Tabs adalah menu dengan subdivisi yang diurutkan ke dalam grup. Tabs memungkinkan pengguna untuk menavigasi dengan cepat di antara opsi menu yang menampilkan grup fungsionalitas yang berbeda. Groups adalah sekumpulan perintah terkait. Kelompok-kelompok dipisahkan oleh garis vertikal tipis. Comments adalah tombol yang kita gunakan untuk melakukan tindakan. Sheet adalah sekumpulan baris dan kolom. Sheet membentuk pola yang sama seperti yang kita miliki di buku latihan matematika. Kotak persegi panjang yang dibentuk oleh pola itu disebut sel. Nilai dapat diketik ke sel. Nilai dapat berupa huruf dan atau angka. Setiap sel memiliki referensi uniknya, yaitu koordinatnya. Disinilah kolom dan baris berpotongan. Lihat gambar di samping. Hello World diketik di sel C4. Referensi dapat ditemukan dengan mengklik sel yang relevan dan melihat referensi di kotak nama di sebelah kiri, yang memberitahu kita bahwa referensi sel adalah C4. Cara lain untuk menemukan referensi adalah dengan terlebih dahulu menemukan kolom. Dalam hal ini, C. Lalu memetakannya ke arah baris. Dalam hal ini adalah 4. Yang memberi kita referensi C4. Catatan. Referensi sel adalah koordinatnya. Misalnya C4 memiliki koordinat kolom C dan baris 4. Dan kita menemukan sel di persimpangan keduanya. Huruf selalu kolom dan angka selalu baris.
multiple sheets. Kita memulai dengan satu sheet secara default saat kita membuat new workbook. Kita dapat memiliki banyak sheets dalam workbook. New sheet dapat ditambahkan dan dihapus. Sheet dapat diberi nama untuk mempermudah bekerja dengan kumpulan data atau dataset. Silakan coba membuat sheet baru dengan menekan tanda plus di dekat sheet yang ada. Rename atau mengubah nama sheet. Klik kanan mouse pada sheet yang ingin kita ganti namanya. Atau dapat dengan double klik pada sheet yang ingin kita ganti namanya tersebut. Lalu, ganti nama sheet tersebut dengan nama yang kita inginkan. Nama sheet seharusnya sesuai dengan konten dari sheet tersebut. Sintaks. Rumus di Excel digunakan untuk melakukan perhitungan matematis. Rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan yang diketik di dalam sel, diikuti dengan perhitungan yang kita inginkan. Kita mengklaim sel dengan memilihnya dan mengetikkan tanda sama dengan. Membuat formula langkah demi langkah. Yang pertama adalah memilih sel. Kemudian, ketik tanda sama dengan, lalu pilih sel atau ketik nilai, dan masukkan operator aritmatika. Pilih sel lain atau ketik nilai, dan tekan Enter. Misal 1 tambah 1 adalah rumus untuk menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2.
Range atau rentang adalah bagian penting dari Excel karena memungkinkan kita bekerja dengan pilihan sel. Ada 4 operasi berbeda untuk seleksi, yaitu memilih sel, memilih beberapa sel, memilih kolom, dan memilih baris. Sebelum melihat berbagai operasi untuk pemilihan, kita akan memperkenalkan name box. Name box atau kotak nama menampilkan referensi sel atau rentang mana yang telah kita pilih, dan juga dapat digunakan untuk memilih sel atau rentang dengan mengetikkan nilainya. Memilih sel. Sel dipilih dengan mengkliknya dengan tombol kiri mouse atau dengan mengarahkannya dengan panah keyboard. Paling mudah menggunakan mouse untuk memilih sel. Untuk memilih sel A1, klik di atasnya. Memilih banyak sel. Lebih dari satu sel dapat dipilih dengan menekan dan menahan tombol CTRL atau tombol Command, dan mengklik kiri sel. Setelah selesai memilih, kita dapat melepaskan tombol CTRL atau Command tersebut. Mari kita coba sebuah contoh. Pilih sel A1, A7, C1, C7, dan B4. Memilih kolom. Kolom dipilih dengan mengklik kiri dan akan memilih semua sel dalam lembar yang terkait dengan kolom. Untuk memilih kolom A, klik huruf A di bilah kolom. Memilih baris. Baris dipilih dengan mengklik kiri, dan akan memilih semua sel di lembar yang terkait dengan baris itu. Untuk memilih baris 1, klik nomor 1 di bilah baris. Memilih seluruh lembar atau sheet, yaitu memilih seluruh baris dan kolom. Seluruh spreadsheet dapat dipilih dengan mengklik segitiga di pojok kiri atas spreadsheet, atau dengan menekan tombol CTRL+A untuk Windows atau CMD+A untuk macOS. Memilih range atau rentang. Pemilihan rentang sel memiliki banyak area penggunaan, dan ini adalah salah satu konsep Excel yang paling penting,
Jangan terlalu memikirkan bagaimana itu digunakan dengan nilai. Kita akan belajar tentang ini di bab selanjutnya. Untuk saat ini, mari fokus pada cara memilih rentang. Ada dua cara untuk memilih rentang sel. Yang pertama adalah kotak nama, kemudian seret untuk menandai rentang. Cara termudah adalah seret dan tandai. Berikut adalah langkah demi langkah cara menyeret dan menandai rentang. Pilih sel. Klik kiri dan tahan tombol mouse ke bawah. Gerakan penunjuk mouse kita ke rentang yang ingin kita pilih. Rentang yang ditandai akan berubah menjadi abu-abu. Lepaskan tombol mouse saat kita telah menandai rentangnya. Mari kita lihat contoh cara menandai range atau rentang A1 sampai E10. Cara lain untuk memilih rentang adalah dengan memasukkan nilai rentang di kotak nama atau name box. Rentang diatur dengan terlebih dahulu memasukkan referensi sel untuk pojok kiri atas, lalu pojok kanan bawah. Rentang dibuat menggunakan keduanya sebagai koordinat. Itulah mengapa rentang sel memiliki referensi dua sel dan tanda titik dua di antaranya. Rumus atau formulanya adalah sebagai berikut. Referensi sudut kiri atas, titik 2, referensi sudut kanan bawah. Berikut adalah contoh rentang yang memiliki nilai A1 sampai E10. Mengisi sel. Pengisian dapat digunakan untuk penyalinan atau copying, kemudian untuk urutan atau sequence, lalu tanggal atau date, dan juga untuk fungsi atau function. Untuk saat ini, jangan memikirkan fungsi atau function. Kita akan membahasnya di bab selanjutnya. Cara mengisi. Pengisian dilakukan dengan memilih sel, mengklik ikon isian, dan memilih rentang menggunakan seret dan tandai sambil menahan tombol kiri mouse. Ikon isian ditemukan di tombol pojok kanan sel dan memiliki ikon kotak kecil. Setelah kita mengarahkan kursor ke atasnya, penunjuk ketikus atau mouse kita akan mengubah ikonnya menjadi salib tipis. Klik ikon isian dan tahan tombol kiri mouse. Seret dan tandai rentang yang ingin kita tutupi. Dalam contoh ini, sel A1 dipilih dan rentangnya A1 sampai dengan A10 ditandai. Sekarang kita telah belajar cara mengisi. Mari kita lihat cara menyalin dengan fungsi isian. Isi salinan. Mengisi dapat digunakan untuk menyalin dan dapat digunakan untuk angka dan kata-kata. Mari kita lihat untuk isian angka terlebih dahulu.
Dalam contoh ini, kita telah mengetikkan nilai A1, 1. Kemudian, mengisi rentang A1 sampai dengan A10, yaitu membuat 10 salinan dari A1, 1. Prinsip yang sama bisa digunakan untuk pengisian teks atau string. Tulis Hello World pada sel A1, yaitu reference atau value-nya adalah A1 Hello World. Mengisi rentang A1 sampai A10 dengan membuat 10 salinan Hello World. Masih tentang salinan, isi sel A1 dan A2 dengan angka 1, yaitu A1, 1, dan A2, 1. Lalu pilih atau select sel A1 dan A2. Dekatkan mouse ke kotak seleksi di bagian kanan bawah pada sel yang diseleksi. Tekan dan tahan tombol mouse sebelah kiri. Tarik ke bawah sampai A10. Lihat apa yang terjadi. Fungsi isian mengasumsikan bahwa kita ingin membuat salinan karena kita memiliki dua nilai yang sama di sel A1 yaitu 1 dan A2 yaitu tetap 1. Sel A3 sampai A10 terisi dengan angka 1. Sekarang isi sel A1 dan A2 menjadi A1, 1, A2, 2. Pilih atau select sel A1 dan A2. Lalu dekatkan mouse ke kotak seleksi di bagian kanan bawah pada sel yang diseleksi. Tekan dan tahan tombol mouse sebelah kiri. Lalu tarik ke bawah sampai A10. Lihat apa yang terjadi. Fungsi isian memahami pola yang diketik dalam sel dan melanjutkannya. Itu sebabnya ia membuat salinan saat kita memasukkan data, yaitu bernilai 1, di kedua sel A1 dan A2, karena tidak melihat pola. Ketika kita memasukkan angka atau nilai 1 di sel A1 dan angka 2 di sel A2, maka terdeteksi pola, yaitu urutan angka. Sel berikutnya, yaitu A3, akan terisi dengan angka 3. Bagaimana jika sel A1 dan A2 diisi dengan A1 yaitu dengan angka 1 dan A2 dengan angka 4? Isi sel A1 dengan 2 dan sel A2 dengan 4. Kemudian, pilih atau select sel A1 dan A2. Dekatkan mouse ke kotak seleksi di bagian kanan bawah pada sel yang diseleksi. Tekan dan tahan tombol mouse sebelah kiri. Tarik ke bawah sampai A10 dan kita lihat apa yang terjadi.
Fungsi isian memahami pola dan membantu kita melanjutkannya. Urutan tanggal. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk mengisi tanggal. Format tanggal tergantung pada pengaturan bahasa. Misalnya 14.03.2023 atau 3-14-2023 atau 14 strip mar strip 23. Ini bisa kita lihat pada pengaturan tanggal. Mari kita tes dengan mengetik sel A1 dengan 29 Juli 2021. Fungsi isian telah mengisi 10 hari dari A1, yaitu 29 Juli 2021 hingga A10, yaitu 7 Agustus 2021. Perhatikan pada sel A4 ada peralihan bulan secara otomatis dari bulan Juli ke bulan Agustus. Fungsi isian mengetahui kalender dan akan menghitung tanggal sebenarnya. Gabungan huruf dan angka. Gabungan huruf dan angka bisa dilakukan. Mari kita coba mengetik A1 dengan Hello 1 dan A2 dengan Hello 2. Pilih atau select sel A1 dan A2 dan arahkan mouse pada kotak kecil kanan bawah sampai berubah bentuk menjadi tanda plus. Kemudian, tekan dan geser, klik and drag sampai A10. Hasilnya adalah dihitung dari A1 Hello 1 hingga A10 Hello 10. Hanya angkanya saja yang berubah. Fungsi mendeteksi pola angka dan melanjutkannya. Kata dan angka dapat digabungkan, selama kita menggunakan pola angka yang dapat dikenali. Klik ganda atau double klik. Fungsi isian dapat diklik 2 kali atau double klik untuk menyelesaikan rumus dalam rentang. Agar klik 2 kali berfungsi, ia harus melihat pola yang dapat dikenali. Misalnya, dengan menggunakan header atau dengan rumus di kolom atau baris di samping data. Data referensi dapat diambil pada file data referensi 01.xlsx. Di sheet 001, klik ganda pada link berikut ini. Menjumlahkan kolom attack plus kolom defense. Pertama tulis D1 total, lalu tekan Enter. Kedua tulis D2, B2 plus C2, lalu tekan Enter. Pilih atau select sel D2. Klik 2 kali pada kotak pilih kanan bawah. Kolom D akan terisi secara otomatis dari D3 sampai D20.
fungsi isian mendeteksi pola penjumlahan kolom B dan kolom C. Perhatikan bahwa fungsi isian akan berhenti pada baris 20. Mari kita buat fungsi isian di sel E2 dan kemudian klik ganda. Tidak terjadi apa-apa, karena tidak ada pola terdeteksi. Bagaimana jika ditambahkan header kolom? S1 berisi total. Masih tidak terjadi apa-apa, karena tidak ada cukup pola terdeteksi. Mari kita tambahkan header kolom pada D1, semisal D1 kita isi dengan tulisan random. Fungsi isian berjalan karena pola terdeteksi. Sekarang kolom E menjadi bagian dari tabel.